Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Nah, kami di sini akan menggunakan alat ini untuk percobaan pengukuran koefisien gesek statis pada bidang miring. Nah, namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 21. Pertama ada Devi, saya sendiri Devin, Rizka, dan yang terakhir ada Widya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, mari kita tinjau alat kita terlebih dahulu. Ya, ini dia alat tag lab kami. Ini adalah bagian-bagiannya. Ini adalah benda luncur. Nah, ini adalah tempat benda luncur. Ada 3 benda luncur, yaitu balok kayu dengan permukaan aluminium, balok kayu dengan permukaan halus, balok kayu dengan permukaan kasar. Selanjutnya ini adalah bidang miring yang nantinya akan miringkan dengan sistem. Kemudian ini adalah terowongan. Di dalam sini ada switch. Nah, itu dia nanti ketika benda tepat akan bergerak akan mengenai switch dan bidang miring dapat berhenti dengan otomatis. Selanjutnya ini ada saklar, yaitu saklar on off. Kemudian ini kabel penghubung ke catu daya. Kemudian ini adalah tombol untuk menaikkan bidang miring, dan ini tombol untuk menurunkan bidang miring. Selanjutnya ini adalah busur derajat. Nah, ini adalah untuk melihat kemiringan bidang luncur setelah alat ini digunakan. Nah, jadi tujuan percobaan alat ini yang pertama adalah untuk mengukur besarnya koefisien gesek statis benda pada bidang miring. Yang kedua, untuk membandingkan koefisien gesek statis pada berbagai permukaan benda. Untuk langkah percobaan, yang pertama, menghubungkan kabel power ke stop kontak. Selanjutnya, meletakkan benda luncur di atas bidang luncur berlandaskan kayu dengan kemiringan 0 derajat. Cara meletakkan benda yaitu tepat setelah garis hitam pada bidang luncur. Benda pertama yaitu kayu halus. Menekan tombol power atau saklar untuk mengaktifkan sistem alat ukur. Selanjutnya, menekan tombol naik untuk menaikkan bidang luncur. Perhatikan sistem pergerakan benda luncur pada saat tepat akan bergerak. Setelah bidang luncur berhenti bergerak, membaca hasil percobaan berupa sudut bidang miring atau theta pada alat percobaan. Mencatat sudut bidang miring theta pada tabel hasil percobaan. Menghitung koefisien gesek statis μs dengan mencatatnya pada tabel hasil percobaan. Setelah memperoleh data percobaan, tekan tombol turun untuk mengembalikan posisi awal alat ukur. Mengulangi langkah percobaan tadi dengan benda luncur yang sama, kayu halus, sebanyak 3 kali. Untuk benda kedua yaitu kayu kasar. Mengoperasikan alat seperti langkah percobaan sebelumnya, mengulanginya sebanyak 3 kali.
Catat sudut kemiringan theta pada tabel hasil percobaan. Untuk benda yang terakhir, yaitu aluminium, mengoperasikan alat seperti langkah percobaan sebelumnya dan mengulanginya sebanyak 3 kali. Mencatat sudut kemiringan pada bidang miring pada tabel hasil percobaan. Rata-rata koefisien gesek statis merupakan koefisien gesek statis pada benda tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan percobaan mengenai koefisien gesek statis pada bidang miring, maka dapat kita peroleh data, yaitu yang pertama kayu halus, sudut bidang miring yang didapatkan yaitu 19. Nah, untuk mendapatkan koefisien gesek statis, maka kita lakukan analisis data, yaitu mu S sama dengan tan theta, yaitu berarti tan 19 sama dengan 0,34. Yang kedua yaitu balok kayu kasar. Nah, itu sudut yang terbentuk yaitu 22 derajat, sehingga sama seperti tadi kita hitung tan 22 derajat sama dengan 0,4. Dan yang ketiga yaitu dengan balok kayu permukaan aluminium, sudut theta yang didapatkan yaitu 30 derajat, sehingga kita bisa peroleh koefisien gesek statis sebesar 0,57. Jadi setelah melakukan percobaan mengenai koefisien gesek statis pada bidang miring, kita dapat peroleh kesimpulan. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui koefisien gesek statis pada bidang miring dengan cara menghitung mu S sama dengan tan theta dengan cara prosedur yang seperti tadi. Nah, yang kedua, dengan menggunakan balok kayu halus, balok kayu kasar, dan balok kayu permukaan aluminium, kita bisa membandingkan benda-benda tersebut, di mana koefisien gesek statis paling kecil yaitu kayu halus, kemudian yang paling besar aluminium yaitu sebesar 0,57. Nah, ini sudah sesuai dengan teori koefisien gesek statis pada kayu halus, kasar, dan aluminium. Jadi itu tadi percobaan mengenai koefisien gesek statis pada bidang miring. Kurang lebihnya kelompok 21 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.